Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video kali ini. Kerasa banget 2 malam kami berada di Jepara, ya, kota kecil di pesisir utara Jawa yang tenang dan entah kenapa bikin betah. Dua malam ini kami habiskan dengan cara yang sederhana, muter-muter kota, nyari makan malam. Gak ada daftar kuliner hit, gak ada rencana yang ribet, pokoknya apa yang kelihatan menarik di jalan, langsung kita samperin. bebek Madura Sanjay. Setelah cari jalan ke sana ke sini, jatuh pada pilihan bebek Sanjay. Kadang makan di resto kecil yang nyaman, kadang juga cuma beli nasi goreng di pinggir jalan, yang ternyata rasanya malah bikin nagih. Enak ya, Dek? Enak? Goreng rasanya mantap. Nggak perlu tempat pensi, cukup makan lesehan di trotoar jalan dan bareng keluarga. Rasanya kayak lagi pulang kampung. Padahal kita cuma lagi singgah sebentar. Dan dari semua tempat yang kami datangi, yang paling bikin kangen itu bukan makanannya, tapi rasa damainya. Sempet juga kami mampir ke Masjid Agung Jepara. Masjidnya adem banget, dan ukiran kayunya tuh khas banget. Berasa lagi sholat di dalam karya seni. Tenang, damai, dan bikin kita betah berlama-lama di dalamnya. Yang bikin berkesan bukan cuma bangunannya, tapi juga suasananya. Nggak ramai, tapi nggak sepi juga. Pas, kayak kota ini. Emang tahu cara bikin hati tenang. Habis dari sana, kita jalan-jalan ke alun-alun. Tempat yang kelihatannya biasa aja, tapi justru di situ rasa Jepara paling kerasa. Banyak jajanan kaki lima dan lampu-lampu taman mulai menyala. Suasana kota kecil yang ramah dan bersahaja. Di situ kami sadar, kadang yang paling kita butuhkan bukan destinasi mahal atau tempat hits, tapi momen-momen sederhana yang bisa dinikmati bareng keluarga.
Pantai Kartini untuk menginap setengah malam di parkiran Pelabuhan Kartini. Itu udah penuh ya, yang mau pada nyebrang besok kayaknya. Di pelabuhan banyak sepeda ini, Dek, lihat di sini, Dek. Banyak sepeda. Kalau malam belok kiri ke Jalan Pelabuhan Kartini. gratis kayaknya. Belok kanan. Beginilah setup tidur camper van kalau saat tidur di mobil. Di sini di depan satu orang, jadi cukup untuk berempat. Udahlah, kita tidur dulu, nanti dilanjut besok subuh. Kita lihat kemana trip selanjutnya. Dadah. Pagi harinya kami terbangun oleh suara ombak kecil di Pantai Kartini. Parkiran mobil jadi rumah singgah kami semalam. Sederhana tapi cukup. Gak ada AC, gak ada kasur yang empuk. Tapi justru itu yang bikin rasanya beda. Udara pagi masih sejuk. Langit mulai terang perlahan dan aroma laut tipis-tipis masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Setelah semuanya siap, cek map sebentar dan akhirnya kami pun siap melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuannya adalah Kaliurang, kaki Gunung Merapi yang sejuk dan semoga penuh cerita juga kayak Jepara. Selamat pagi. Ini hari keberapa ya, Bu? Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ketiga di Pantai Jepara, Pantai Kartini. Karena Kerimun tidak jadi, sekarang kita ke Lapaturaja, Jogja. Dari sini ke Jogja sekitar 4 jam. Sekarang jam berapa, Bu? Setengah 7. Kita berangkat dulu. Komen juga lumayan buat main bawa anak kecil. Parkirannya luas. Mau ke Karimun parkir nginap penuh bisa parkir di sini. Dan parkirannya juga lebih tinggi. Ada di dalamnya ada homestay juga, ada masjid. Nah, ini semalam masjid yang kita sholat sama mandi di sini, Baitur Ridho. Kapal Siginjai mau berangkat, suaranya terdengar. Nah, ini parkirannya. Bukan parkiran sebenarnya, ini makanya ini ruang untuk acara band ini. Ada panggungnya, tapi dijadiin parkiran luas. Dari Pantai Kartini kami mulai perjalanan pagi itu, meninggalkan Jepara yang 2 malam ini menjadikan tempat bermalam kami. Tujuan kami selanjutnya Kaliurang, Yogyakarta. Perjalanan ini kurang lebih memakan waktu 4 jam. Tapi seperti biasa, bersama keluarga, waktu serasa punya cara sendiri untuk berjalan.
Dari Jepara, kami menyusuri jalan ke arah selatan, menuju Demak, tanah yang dikenal lewat kisah para wali. Pagi itu, langit belum benar-benar biru, tapi udaranya terasa bersih. Kami melintasi jalanan yang mulai sibuk oleh orang-orang yang ingin cepat sampai. Lagi pada tidur. Anak-anak, istri lagi pada tidur. Enak sekali nyemper pen. Belok kanan ke Jalan Raya Ulahan. Truk-truk besar mulai mendominasi jalan. Suara mesinnya bergemuruh pelan, memecah keheningan pagi. Terkadang, di perjalanan seperti ini, kita nggak cuma berpindah tempat, tapi juga berpindah suasana. Jepara yang hangat mulai tertinggal di belakang, dan kami kini melangkah pelan menuju Yogyakarta. Udah bangun? Tidur ya? Ada yang ngantuk lagi. Nanti ya kalau tempat agak sepi, berhenti deh mau bikin kopi. Apa itu? Jambu? Nanti lah kalau di depan boleh dulu. Udah 1 jam mengemudi. Jalannya tuh banyak truk-truk gede gini ya. Jalan kecil tapi banyak truk-truk gede. Sekarang lagi di jalan Lingkar Demak. Di tengah perjalanan, saya memutuskan untuk berhenti sebentar. Bukan karena ban bocor, bukan karena macet, tapi karena rasa kantuk yang pelan-pelan mulai menepi di kelopak mata. Saya menyeduh kopi perlahan, bukan cuma untuk mengusir ngantuk, tapi juga sebagai alasan untuk memperlambat langkah. Karena dalam perjalanan panjang, istirahat pun bagian dari sampai. Apa? Ini mau mulai di Bekasi. Di bawah ya makanannya. But it'll do you right, set you free the way your life never will. Like climbing up the steepest hill. A truth can be a bitter pill. Enaknya. That's the way it goes. Life will teach you what you need to know. Mari kita lanjut mulai deh. Sekarang udah di sampai Demak. Depok. Ya agak. Where you need to go. Merekesnya. Oke lah teman-teman, kita lanjut lagi menuju Lavatur. Usai menyeruput kopi yang hangat, kami kembali melaju. Kali ini, roda kendaraan membawa kami masuk ke jalur yang baru, Jalan Tol Semarang-Demak. Sebuah karya infrastruktur yang tak hanya menghubungkan ruang, tapi juga harapan. Kami memasuki Ruas Sayung, bagian dari seksi 2 yang telah beroperasi sejak Februari 2023. Jalan ini membentang sepanjang 16,31 km di daratan, menjadi penghubung vital antara Semarang dan Demak. Di sisi kanan,
Gerbang Tol Sayung berdiri sebagai pintu gerbang menuju pesisir yang dulu rawan banjir. Yang kecil udah bangun, yang gede masih tidur di belakang. Kegiatan kalau di tol main HP biar nggak jenuh, tapi penumpang kalau ayah biar sambil ditemenin mereka. Meski singkat, perjalanan di tol ini memangkas waktu tempuh. Bukan hanya efisiensi, tapi juga kenyamanan yang ditawarkan. Di balik aspal yang halus, ada cerita tentang adaptasi, teknologi, dan harapan yang dibangun lapis demi lapis. Keluar di gerbang Tol Sayung dan kembali melanjutkan perjalanan di jalur Pantura. Cuaca siang itu cukup panas. Matahari bersinar terik di atas kepala. Jalanan mulai ramai. Kendaraan besar dan kecil saling mendahului. Khas suasana Pantura yang tak pernah benar-benar sepi. Aduh, macet. Kayaknya ini banjir, tapi masih bisa merayap sekitar daerah Pantura. Tak lama setelah keluar dari gerbang Tol Sayung dan kembali ke jalur Pantura, kendaraan mulai berjalan pelan dan antri. Ternyata di depan jalanan tergenang air rob. Meski cuaca panas dan langit cerah, genangan tetap muncul. Ini memang sudah jadi kondisi yang umum di wilayah pesisir Demak, terutama saat air laut sedang pasang. Banjir rob di Pantura Demak disebabkan oleh beberapa faktor. Secara geologis, tanah di daerah ini masih berupa aluvial muda yang dominan lempung, sehingga air laut sulit meresap dan mudah menggenangi permukaan. Selain itu, penurunan permukaan tanah akibat pembangunan dan pengambilan air tanah memperparah kondisi ini dengan penurunan mencapai 1-2,8 cm per tahun. Meski sudah ada upaya seperti penanaman mangrove dan pembangunan tanggul laut, banjir rob masih menjadi tantangan besar. Proyek strategis seperti Tol Semarang Demak diharapkan bisa membantu mengurangi dampaknya. Namun, sebagian ruasnya masih dalam tahap pembangunan dan diperkirakan baru selesai pada tahun 2027. Hati-hati itu tuh padahal pinggirnya udah sungai ya. Mulai kan ada pembatasnya. Jakarta lewat tol. Setelah 200 meter, bergabung ke jalan tol. Ini adalah tol kedua yang kami lewati hari itu, masuk di Tol Muktiharjo Semarang. Jalan tol ini bisa mempercepat perjalanan menuju arah selatan. Namun, ternyata di dalam tol pun kemacetan kembali terjadi. Dari kejauhan, sudah terlihat antrian kendaraan kecil dan besar yang mengular panjang. Saya sempat membuka Google Map, dan jalur yang kami lalui sudah berubah menjadi merah, tanda kemacetan yang cukup serius. Di ruas ini, ternyata kemacetan disebabkan oleh pertemuan arus kendaraan dari dua arah sekaligus, barat dan utara, yang semuanya mengarah ke selatan dan timur. Volume kendaraan tinggi dan jalur menyempit di titik tertentu, membuat laju kendaraan melambat drastis.
Di sisi jalan, beberapa alat berat terlihat parkir. Kemungkinan besar akan digunakan untuk perbaikan atau proyek lanjutan di sekitar jalur ini. Aktivitas konstruksi seperti ini memang sering jadi penyebab tambahan kemacetan, apalagi jika dilakukan di jam-jam padat. Jadi tadi macetnya tuh bukan karena kecelakaan, karena ada mobil Tadano alat berat yang mogok kayaknya di pinggir jalan, jadi menghalangi. Perbaikan jalan lagi. Solo, Jogja, Serondol, Banyumanik. Terus sejauh 73 km. Oh, sama, kita juga lewat jalur sini. Kalau selalu ke timur juga. Gerbang tol Banyumanik paling kiri. Selalu indah tol ini. Kalau ngetrip panjang tuh pasti lewat sini malam, subuh. Sekarang, hah? Sekarang baru sekarang nih siang. Rest area 429. Kita istirahat dulu. 10 lebih seperempat. Tadi dari sana setengah 7 ya. 10, 3 jam setengah lah. Kita istirahat dulu di rest area 49. Mandi, makan dulu. Rambutnya Nesia. Mandi dulu, Kak. I'm waiting at the doorstep, finally home. I've been gone for too long. Kami sempat berhenti dulu di rest area 429B, Ungaran Bawen. Siang itu matahari cukup terik, tapi rest area cukup nyaman untuk sekedar meregangkan kaki dan isi perut. Kami pilih tempat makan yang praktis, nggak harus mewah, yang penting enak dan bikin kenyang. Sambil makan, kami bisa tarik napas sejenak sebelum lanjut perjalanan. Leave you again. You are all I want and more. It's true. If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the loving of you. Waiting at the doorstep, finally home.
Selesai makan, kami lanjut isi bahan bakar. Karena bukan cuma tubuh yang butuh tenaga, kendaraan pun harus disiapkan untuk melanjutkan cerita berikutnya. Indahnya kalau The siang stars glow bright, the summer's kelihatan jalannya naik old. turun. In the misty bright moonlight, Setelah itu, perjalanan dilanjutkan lagi. Bali terus sana. Jalan tol yang membentang panjang, di kiri kadang hanya sawah, kadang terlihat pegunungan. Jalan tol memang bikin cepat sampai, tapi justru di sini kita bisa ngobrol lebih panjang di dalam mobil, bicara soal rencana liburan, soal hidup, soal hal-hal kecil yang jarang sempat dibahas kalau hari-hari biasa. the hills by the lake, you were chasing your dream. Tak terasa, kami sudah hampir keluar tol Solo Jogja. Dari sini, Kaliurang sudah tak jauh lagi. Udara semakin sejuk, dan hijaunya pohon pinus sudah mulai menyapa dari kejauhan. It was worth the fight. When the stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight, I were told. When the storm is raging in your head, when you feel there's nothing more ahead, the hills they seem all green, but they hide all the monsters. And you kept holding my hand as you reached for water. The hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept on seeing, kept on seeing. For so long. Akhirnya, tujuan kami pun telah tiba. Tapi, cerita kami belum selesai. Karena setelah perjalanan panjang, kini saatnya bersenang-senang. Bagaimana keseruan kami bermain jeep di kaki Gunung Merapi? Ikutin terus video berikutnya ya. Karena setiap perjalanan selalu punya cerita, dan kami ingin membaginya denganmu. Kalpun